Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhendra, NIM 19060065, Prodi Ekonomi Pembangunan. Video ini merupakan tugas ke-6 dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi sosialisme Marx. Di sini ada 6 poin utama. Poin yang pertama yaitu kecaman Marx terhadap sistem kapitalis. Nah, Karl Marx ini sangat mengkritik sistem perekonomian liberal yang digugaskan oleh Adam Smith dan kawan-kawannya. Marx menggunakan berbagai argumen untuk membuktikan bahwa sistem liberal atau kapitalis ini itu buruk. Nah, argumennya itu berupa yang pertama dari segi moral. Nah, Marx melihat bahwa sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam, sehingga ketidakadilan ini yang akan membawa masyarakat pada kondisi ekonomi dan sosial yang tidak bisa dipertahankan gitu. Yang kedua dari segi sosiologi. Nah, Marx melihat adanya sumber konflik antar kelas. Nah, di dalam sistem liberal kapitalis ini ada sekelompok orang pemilik modal yang menguasai kapital, dan pihak lain ada kaum buruh yaitu kelas bawah. Yang ketiga dari segi ekonomi. Menurut Marx, sistem kapitalis hancur bukan karena faktor lain, tetapi karena keberhasilannya sendiri gitu. Nah, karena sistem kapitalis ini dinilai Marx mewarisi daya self destruction, suatu daya dari dalam yang akan menghancurkan sistem perekonomian liberal itu sendiri. Kemudian poin yang kedua yaitu teori pertentangan kelas. Nah, di dalam buku Manifesto Komunis dapat diikuti bagaimana teori Marx tentang pertentangan kelas. Menurut Marx, sejarah segala masyarakat yang ada hingga sekarang pada hakikatnya adalah sejarah pertentangan kelas gitu. Nah, menurut pengalaman Marx di seluruh dunia ini, sepanjang sejarah kelas yang lebih di bawah selalu berusaha untuk membebaskan dan meningkatkan status kesejahteraannya gitu. Sekarang pun atau di masa Marx tidak terkecuali juga, tetap ada perjuangan kelas melawan kesewenang-wenangan dari kaum pemilik modal dan akan menghancurkan kelas yang berkuasa gitu. Nah, teori ini digunakan yang untuk menjelaskan hal itu adalah teori nilai lebih atau theory of surplus value, yang sebetulnya berasal dari kaum klasik sendiri. Kemudian poin yang ketiga yaitu teori surplus value dan penindasan buruh. Nah, kelebihan nilai produktivitas kerja buruh atas upah alamiah yang disebut dengan sebagai nilai lebih atau surplus value yang dinikmati oleh para pemilik modal. Nah, semakin kecil upah yang diberikan kepada para buruh oleh pemilik modal, maka semakin besar pula surplus value yang dinikmati oleh si pemilik modal gitu. Nah, Marx percaya bahwa nilai suatu barang atau komoditas umumnya sepadan dengan input labor, dan hanya labor langsung yang dapat menghasilkan laba atau nilai surplus tersebut gitu. Akan tetapi dengan peralik gencet menggencet, memang para buruh yang dirugikan, tetapi para pemilik modal memang mendapatkan keuntungan yang lebih besar pada mulanya. Setelah itu siapa yang akan membeli barang-barang dan jasa-jasa dari para pabrik mereka, karena daya beli masyarakat akan turun atau rendah akibat dari pendapatan dari para buruh itu sendiri gitu. Nah, yang ada hasilnya produksi tidak laku dan pabrik-pabrik terpaksa tutup, dan pengangguran akan merajalela gitu. Akibatnya ini bukan kesalahan pihak tertentu, tetapi tingkah laku dari kaum kapitalis itu sendiri gitu. Nah, Marx meramal akan hal itu akan terjadi di suatu masa. Terjadi krisis besar-besaran yang mengakhiri sistem kapitalis itu sendiri gitu. Kemudian poin yang keempat yaitu tentang dialektika materialisme historis. Nah, proses pembangunan melalui konflik itu merupakan proses dialektik.
Proses ini mempunyai basis dalam pembagian masyarakat atas kaum buruh atau kaum pekerja dan kaum kapitalis atau kaum pemilik modal. Nah, bagi Marx, dialektika sejarah merupakan suatu keniscayaan, yaitu suatu yang pasti bakal terjadi. Yang jelas, jika kaum proletar sudah tidak tahan lagi, maka mereka akan melancarkan revolusi. Teori Marx tentang kejatuhan kapitalis yang kemudian digantikan oleh sosialis itu didasarkan pada dialektika materialisme sejarah ini. Kemudian berdasarkan dialektika tersebut, Marx percaya bahwa kekuatan-kekuatan ekonomi yang disebutkan atau yang disebutnya itu yaitu hubungan produktif sangat menentukan hubungan produksi, pasar, masyarakat, bahkan termasuk suprastruktur seperti ideologi, filsafat, hukum sosial budaya, agama, dan sebagainya nanti di organisasi gitu. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu poin kelima, yaitu fase-fase perkembangan masyarakat. Menurut Marx, semua kelompok masyarakat akan mengalami fase-fase revolusi atau fase-fase perubahan. Ya, yang pertama itu komunisme primitif atau persukuan yang akan digantikan oleh perbudakan, kemudian digantikan oleh feodalisme, dan kemudian lagi digantikan oleh kapitalisme. Dan selanjutnya akan digantikan pula oleh sosialisme dan komunisme gitu. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu tentang perbedaan sosialisme dengan komunisme menurut Marx. Perbedaan di antara kedua fase tersebut, yang pertama produktivitas. Kemudian yang kedua, hakikat manusia sebagai produsen. Yang ketiga, pembagian pendapatan. Nah, dalam fase sosialisme, produktivitas masih rendah dan kebutuhan materi pun belum terpenuhi secara cukup. Sementara itu, dalam fase komunis penuh, produktivitas sudah tinggi, sehingga semua kebutuhan materi sudah diproduksi secara cukup. Dengan begitu, perekonomian dapat memenuhi kebutuhan semua anggota masyarakat secara berlimpahan gitu. Intinya gini, pada tahap komunisme penuh ini, uang tidak perlu lagi digunakan gitu. Nah, tidak ada lagi soal kelangkaan, tidak ada lagi kelas-kelas masyarakat, bahkan negara dengan sendirinya juga bakal hilang gitu. Ini menurut si Marx ini. Kapan fase ini akan terjadi, itu tidak ada yang tahu gitu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan mengucapkan alhamdulillah, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.